Selamat pagi anak-anak. Di pagi hari ini kembali lagi kita bertemu di mata pelajaran matematika wajib ya. Salam sehat untuk kita semua. Jadi di pagi hari ini kita akan lanjut mengenai materi turunan fungsi aljabar ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai definisi dan sifat-sifat dari turunan fungsi aljabar. Sekarang kita akan lanjut membahas model-model soalnya ya. Pertemuan sebelumnya sudah kita bahas mengenai soal pembagian, perkalian. Sekarang kita lanjut model soal yang lain ya. Langsung saja untuk pembahasan soal yang nomor 1. Oke, soal yang nomor 1 bentuk pecahan biasa dia ya. Ya, diketahui fx 1/3x pangkat 3 plus 3/2x kuadrat min 7. Yang ditanyakan adalah nilai dari turunan pertama untuk x sama dengan min 2. Jadi langkah yang kalian lakukan, cari dulu turunan pertama dari soal ya. Kemudian setiap x diganti dengan min 2. Oke, dari soal kita turunkan dulu f aksen x ya. Ini 1/3 dikali pangkat dikali x pangkat dikurangi 1. Kemudian lanjut 3/2 dikali 2 x pangkat 2 min 1. Ini adalah konstanta ya. Konstanta tidak ada variabel x-nya, itu turunannya 0. Jadi tidak usah tulis di sini ya. Oke, lanjut. 1/3 dikali 3 itu 1. 1 biasanya tidak ditulis di depan variabel sehingga langsung x berpangkat 2 ya. Ini 3 dikurangi 1 2. Kemudian plus 3/2 dikali 2. Nih 2 bagi 2 1 sehingga di sini adalah 3. X berpangkat 1. 2 dikurangi 1 1. Oke, ini kita sudah ketemu turunan pertama dari fx. Yang ditanyakan adalah nilai untuk x sama dengan min 2. Sekarang tinggal diganti fx aksen untuk x sama dengan min 2. Oke, setiap x diganti dengan min 2. Maka di sini min 2 berpangkat 2 plus 3 kali min 2. Oke, min 2 kuadrat itu adalah 4. 3 plus 3 dikali min 2 plus kali min min. 3 kali 2 6. Sehingga jawaban terakhir adalah min 2. Oke, dicermati pembahasannya ya anak-anak ya. Jadi jika yang ditanyakan nilai turunan pertama untuk x sama dengan min 2, maka langkah yang kalian lakukan, turunkan dulu dari soal, cari turunan pertamanya, kemudian setiap x diganti dengan min 2. Oke, kemudian lanjut untuk soal nomor 2. Untuk soal nomor 2, variabel x-nya berada di bawah sebagai penyebut ya. Oke, yang ditanya adalah turunan pertamanya. Kita ubah dulu bentuknya. Yang di bawah penyebutnya ini bawa naik menjadi pembilang ya. Jadi ubah dulu soalnya. Ini fx sama dengan 2x berpangkat. Kalau dia di penyebut berpangkat positif menjadi pembilang, dia akan menjadi pangkat negatif. Begitu juga sebaliknya. Ya, jadi di sini bisa Ibu tulis 2x berpangkat min 5 plus x berpangkat min 3. Ini karena 1. Angka 1 di depan variabel biasanya tidak ditulis ya. Oke, berarti ini menjadi min 5 dikali x berpangkat min 1 plus 11. Oke, ini belum kita turunkan. Ini baru kita merubah bentuk soalnya. Ya, jadi variabelnya kita bawa sebagai pembilang. Jadi perkalian dia ke atas. Dari pembagian menjadi perkalian ditaruh di atas, maka pangkatnya berubah tandanya. Dari plus menjadi min. Begitu juga sebaliknya ya. Oke, kemudian sekarang baru kita turunkan. Jadi f aksen x. Ya, 2 dikali min 5. Oke, di sini 2 dikali min 5 x berpangkat min 5 min 1. Oke. Plus min 3 dikali x berpangkat min 3 min 1. Kemudian min 5 dikali min 1 berpangkat x min 1 min 1. Oke. Ini konstanta, turunannya adalah 0 sehingga tidak Ibu tulis di sini ya. Oke, sekarang tinggal dihitung hasil perkaliannya. 2 dikali min 5 berarti di sini min 10 x berpangkat min 6. Plus kali min min 3 x berpangkat min 4. Min kali min plus berarti 5 x berpangkat ini min ya. Oke, min
2. Ya. Langkah berikutnya, min 10 kembalikan ke posisinya. Positifkan pangkatnya, berarti dari perkalian menjadi pembagian. Taruh lagi di bawah ya. X berpangkat 6. Min 3 per X berpangkat 4. Oke. Kemudian plus 5 X berpangkat. Oke, ini. Ya, silakan dicermati pengerjaannya. Dari pembagian menjadi perkalian, dari dia posisi penyebut menjadi posisi pembilang, pangkatnya tandanya berlawanan. Dari plus menjadi min, begitu juga sebaliknya ya. Kalau di bawah dia min, dibawa ke atas berarti dia positif jadinya. Oke, dicermati pekerjaannya anak-anak ya. Sekarang kita lanjut model soal yang ketiga. Ya, model soal yang ketiga itu adalah bentuk akar. Dari bentuk akar kita jadikan dulu bentuk pangkat. Ya, soalnya diubah dulu. 3x kuadrat min 5 berpangkat. Oke. Merubah bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Di sini dia fungsinya 3x kuadrat min 5. Ini kalau nggak ditulis berarti semuanya ini berpangkat 1. Ya, sehingga di sini ditulis 1 per ini indeks. Kalau di sini indeksnya tidak ditulis berarti dia indeksnya 2. Sehingga akar 3x kuadrat min 5 kalau diubah menjadi bentuk pangkat dia akan menjadi pangkat setengah. Kalau seandainya Ibu berikan contoh lain misalnya akar x kuadrat plus 1 berpangkat 3, di sini indeksnya 5. Kalau misalnya model soal seperti ini diubah menjadi bentuk pangkat, dia akan menjadi x kuadrat plus 3, ini pangkat 3 per ini indeks 5. Ya, oke, dicermati perubahan bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Ya, jadi di sini kalau dia pangkatnya tidak ditulis berarti dia pangkat 1. Kalau indeksnya tidak ditulis berarti dia indeksnya 2. Ya, sekarang lanjut kita cari turunan pertamanya. Ini adalah bentuk soal fungsi berpangkat. Ya, fungsi berpangkat. Gunakan sifat turunan fungsi berpangkat. Jadi pangkat bawa ke depan, setengah dikali 3x kuadrat min 5 pangkat setengah dikurangi 1 dikali turunan fungsi di dalamnya. Turunan 3x kuadrat adalah 6x. Turunan dari min 5 adalah 0, sehingga di sini tidak Ibu lanjutkan lagi ya. Setengah dikali 6x itu adalah 3x. Ya, ini setengah dikurangi 1 adalah min setengah. Oke. Sampai di sini, ini pangkat min. Seperti model soal nomor 2, pangkat min jadikan positif bawa ke bawah daya. Jadi jawaban terakhir 3x per 3x kuadrat min 5 pangkat positif jadi di sini setengah. Oke. Kemudian pangkat setengah tadi, pangkat setengah ini bisa diganti menjadi akar sehingga 3x per akar 3x kuadrat min 5. Oke, ini jawaban terakhir ya. Silakan dicermati anak-anak ya, perubahan bentuk akar menjadi bentuk pangkat. Diingat kembali materi kelas 10 ya. Kemudian setelah diubah, dia akan menjadi fungsi berpangkat. Sehingga penurunannya menggunakan sifat turunan fungsi berpangkat ya. Oke. Silakan dicermati model soal nomor 1, 2, 3. Jika ada yang belum dipahami, silakan boleh langsung tanya lewat chat atau telegram Ibu ya. Atau boleh kita diskusi langsung lewat Google Classroom kalian masing-masing. Oke, setelah kalian pahami, silakan lanjut kerjakan latihan soal nomor 1, 2, 3. Buat di buku latihan, kemudian seperti biasa upload sesuai dengan jadwal yang ditentukan di Google Classroom ya. Selamat belajar anak-anak, tetap jaga kesehatan kalian. Sampai ketemu pertemuan berikutnya dan selamat pagi.